Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan untuk kelancaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Oki dan Bu Brilia untuk materi yang baru untuk di semester genap di kelas 9 ini. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai perdagangan internasional. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita persiapkan untuk alat tulisnya, perlengkapan belajarnya, buku tulis, dan buku paketnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah KD 3.3, yaitu menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, dalam kurung, produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, serta KD 4.3, yaitu menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian perdagangan internasional, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, menjelaskan manfaat perdagangan internasional, dan menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Nah, kira-kira apakah setiap negara memiliki sumber daya yang sama dengan negara lain? Kira-kira sama enggak ya? Ya, jawabannya adalah tidak, karena setiap negara itu memiliki sumber daya masing-masing. Ya, seperti Indonesia itu sangat kaya sekali sumber dayanya. Ada hutan, laut, dan tambang. Tetapi kita lihat untuk negara bagian Afrika, ya mereka tidak punya hutan, ya kawasannya adalah gurun, ya cenderung sumber dayanya adalah hanya sumber daya di alamnya saja atau tambangnya saja. Oleh karena itu, setiap negara itu memiliki perbedaan untuk sumber dayanya. Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap negara memiliki iklim, letak geografis, jumlah penduduk, pengetahuan, dan teknologi yang sama? Ya, jawabannya adalah tidak. Setiap negara itu memiliki iklim yang berbeda-beda. Ada yang beriklim tropis, subtropis, sedang, dingin, kutub, dan lain sebagainya. Sedangkan letak geografis itu juga berbeda-beda setiap negara. Jumlah penduduk apalagi? Jumlah penduduk setiap negara pastinya juga berbeda-beda. Pengetahuan dan teknologi itu juga berbeda-beda di setiap negara, tergantung dari penguasaan materinya atau teknologinya. Karena sumber daya manusia setiap negara itu berbeda-beda. Selanjutnya, apakah setiap negara mampu memproduksi semua barang untuk memenuhi kebutuhannya? Jawabannya juga tidak, karena setiap negara itu memiliki spesialisasi dalam memproduksi barang. Contohnya Indonesia. Indonesia itu mampu memproduksi kelapa sawit, ya. Sedangkan di Arab Saudi sana memproduksi kurma. Jadi mereka memiliki spesialisasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap negara itu seharusnya itu membutuhkan negara-negara lainnya juga. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah Pak kita tampilkan, bisa disimpulkan bahwa setiap negara itu membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, baik barang maupun jasa. Nah,
Dalam memenuhi kebutuhannya, negara-negara yang ada di dunia itu melakukan yang namanya perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Ya, perdagangan internasional itu adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memperoleh keuntungan. Nah, kira-kira apa sih perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional? Nah, di sini ada tabel yang Mbak Oki tampilkan. Silahkan kalian cek. Ya. Yang pertama adalah untuk perdagangan dalam negeri itu dilakukan dalam satu wilayah negara. Sedangkan untuk perdagangan internasional itu kegiatannya dilakukan antar negara. Nah, antar negara satu dengan negara lainnya. Yang kedua, perdagangan dalam negeri itu adalah penjual dan pembeli biasanya adalah berinteraksi langsung karena memiliki wilayah yang sama. Sedangkan yang perdagangan internasional, penjual dan pembeli tidak berinteraksi langsung. Seperti itu. Yang ketiga yaitu dalam perdagangan dalam negeri itu menggunakan mata uang yang sama. Contoh, kita kalau berdagang ke pasar, ya, jual beli ke pasar itu adalah menggunakan rupiah. Tetapi kalau perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda. Ya, sehingga mereka berdagang itu menggunakan devisa. Devisa itu apa? Nanti kita pelajari lebih lanjut. Yang selanjutnya, perdagangan dalam negeri tidak dikenai biaya masuk, hanya dikenai sedikit retribusi. Sedangkan perdagangan internasional dikenai pajak, biaya masuk, tarif, dan sebagainya. Yang selanjutnya, perdagangan dalam negeri, biaya angkutnya lebih murah karena dalam satu wilayah yang berdekatan. Sedangkan untuk perdagangan internasional, biaya angkutnya lebih mahal karena antar negara. Yang selanjutnya adalah perdagangan dalam negeri, kualitas barangnya itu bervariasi standarnya. Jadi banyak pilihan untuk dari segi kualitas barang. Sedangkan perdagangan internasional itu kualitas barangnya adalah berstandar internasional. Dan yang terakhir, perdagangan dalam negeri menggunakan hukum nasional. Tadi yang digunakan pada saat ada perselisihan dan sebagainya itu yang digunakan adalah hukum dalam negara itu sendiri. Sedangkan perdagangan internasional itu menggunakan hukum internasional. Begitulah anak-anak untuk perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Selanjutnya adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pendorong yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Dan yang terakhir adalah perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Contohnya adalah perbedaan harga, perbedaan jumlah upah, biaya, dan selera dari masyarakat negara tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan yang terdapat pada perdagangan internasional. Nah, kegiatannya apa saja? Yang pertama adalah ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual. Jadi dia adalah menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi kita menjual ke luar negeri itu namanya adalah ekspor. Sedangkan untuk pelakunya atau orang yang melakukan kegiatan ekspor itu namanya adalah eksportir. Kegiatan yang terdapat pada perdagangan internasional selanjutnya adalah kegiatan impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi kalau kita membeli dari luar negeri, misal membeli HP dari Singapura, nah itu sudah kegiatan impor. Nah, sedangkan pelakunya atau orang yang membeli dari luar negeri itu disebut juga dengan importir. Yang selanjutnya adalah manfaat dari perdagangan internasional. Manfaat yang pertama adalah memenuhi kebutuhan barang jasa dalam negerinya. Yang kedua adalah menciptakan spesialisasi produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal. Yang selanjutnya, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Yang selanjutnya adalah memperluas lapangan pekerjaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan negara.
Yang selanjutnya adalah hambatan dari perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang antar negara. Yang selanjutnya, kualitas sumber daya yang rendah. Yang selanjutnya, adanya kebijaksanaan atau kebijakan impor dari suatu negara. Nah, kebijakan impor dari suatu negara itu apa aja? Nanti kita akan bahas. Yang selanjutnya adalah perbedaan tingkat upah. Yang selanjutnya adalah ancaman peperangan. Yang selanjutnya adalah pengekalan ekspor atau pencekalan ya secara sepihak. Yang selanjutnya persyaratan kandungan lokal, subsidi kredit ekspor, pengendalian pemerintah, hambatan-hambatan birokrasi atau perizinan, pembayaran antar negara sulit dan resikonya sangat besar. Yang terakhir adalah adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang komoditas ekspor dan impor. Apa sih komoditas ekspor itu? Ya, komoditas ekspor itu adalah barang-barang yang dijual ke luar negeri. Semua barang yang dijual ke luar negeri itu namanya adalah komoditas ekspor. Sedangkan komoditas impor adalah barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Ya, selanjutnya kita akan melihat komoditas ekspor Indonesia yang akan diekspor di luar negeri. Yang pertama ada pertanian dan kelautan. Di situ ada karet, getah karet, ya, udang, teh, lada, rotan, kopi, biji coklat, kerang, dan lain sebagainya. Sedangkan hasil hutan ada kayu, rotan, kemenyan, dan damar. Komoditas ekspor yang selanjutnya adalah tambang selain migas. Yang pertama adalah biji besi, biji nikel, bauksit, batu bara. Sedangkan untuk yang industri adalah kayu, timah, pakaian jadi, kain tenun, pupuk, dan lain sebagainya. Ya, sekarang adalah komoditas impor atau yang biasanya Indonesia beli dari luar negeri. Yang pertama adalah barang konsumsi. Nah, di sini ada beras, tekstil, susu, buah-buahan, sabun, kosmetik, makanan, dan minuman. Yang selanjutnya adalah barang modal, yaitu mesin-mesin, generator listrik, alat-alat telekomunikasi, peralatan listrik, alat pengangkutan, dan lain sebagainya. Komoditas impor yang selanjutnya adalah bahan baku atau bahan penolong, yaitu bahan kimia, bahan obat-obatan, pupuk, bahan kertas, benang tenun, besi, baja, dan bahan bangunan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah alat pembayaran internasional. Alat pembayaran yang digunakan dalam internasional atau perdagangan internasional adalah devisa. Devisa merupakan alat pembayaran luar negeri atau semua barang yang dapat diterima di dunia internasional sebagai alat pembayaran. Jadi bukan cuma uang, bisa berupa barang-barang yang istilahnya diterima di dunia internasional. Di sini ada jenis-jenis devisa. Yang pertama adalah devisa umum, yaitu devisa yang diperoleh dari hasil ekspor, penyelenggaraan jasa, dan bunga modal. Sedangkan yang kedua adalah devisa kredit, yaitu devisa yang diperoleh dari kredit atau pinjaman luar negeri. Nah, di sini ada beberapa contoh dari wujud devisa. Yang pertama adalah mata uang asing, yang kedua adalah emas, yang ketiga adalah wesel, dan yang terakhir adalah tagihan luar negeri. Materi selanjutnya adalah sumber pendapatan devisa negara. Nah, sumbernya dari apa saja? Yang pertama adalah dari ekspor barang dan jasa. Yang kedua adalah pariwisata. Yang ketiga investasi ke luar negeri. Yang keempat pinjaman dari luar negeri. Dan yang terakhir adalah hadiah atau hibah dari luar negeri. Selanjutnya adalah penggunaan devisa. Nah, devisa ini digunakan untuk apa saja? Nah, di sini sudah ada. Yang pertama adalah untuk membayar impor barang dan jasa.
Yang kedua, membayar hutang dan bunga luar negeri. Yang ketiga, membiayai perjalanan dinas luar negeri. Yang keempat, membiayai kontingen ke luar negeri. Dan yang terakhir adalah membiayai kegiatan masyarakat di luar negeri. Contohnya adalah kedutaan, konsulat, dan lain sebagainya. Di sini ada sistem penetapan kurs devisa, yaitu sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Yang kedua adalah sistem kurs bebas, dan yang terakhir adalah sistem kurs mengambang terkendali. Untuk yang tetap ini berarti ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan yang kurs bebas itu adalah diatur oleh pasar, ya, tergantung dari penjual dan pembelinya. Sedangkan kurs yang mengambang ini dibebaskan, tetapi tetap ada peraturan untuk penetapan sistem kursnya ini dikendalikan juga dari pemerintah. Jadi antara penjual dan pembeli atau pasar dengan pemerintah itu saling berkaitan untuk menetapkan kurs dari devisa ini. Yang selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional. Nah, kebijakan yang pertama itu adalah kebijakan tarif, yaitu menetapkan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang atau barang jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Yang selanjutnya adalah kuota. Kuota itu adalah jumlah maksimal suatu jenis barang yang dapat diimpor atau dibeli dari luar negeri. Kebijakan yang selanjutnya adalah larangan impor, yaitu kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang tertentu, ya, barang-barang tertentu ke dalam negeri. Jadi barang-barang tertentu itu dilarang masuk untuk apa? Untuk melindungi produksi yang ada di dalam negeri. Jadi biar tidak kalah saing. Yang selanjutnya adalah subsidi. Subsidi adalah kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan kepada produk dalam negeri. Jadi pengusaha-pengusaha dalam negeri ini diberikan subsidi agar apa? Yang pertama agar harganya bisa bersaing dengan produk-produk yang diimpor dari luar negeri. Yang selanjutnya adalah dumping. Apa itu dumping? Dumping itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah, ya, daripada dijual di dalam negeri. Jadi ini biasanya adalah untuk memperoleh pasar luar negeri, makanya barang-barang yang ada di dalam negeri itu harganya lebih mahal daripada yang dijual dari luar negeri. Karena apa? Pada saat kita menjual dengan produk atau kualitas yang baik, dengan harga yang murah, kita akan memperoleh pangsa pasar untuk menjual barang kita tersebut. Baiklah anak-anak, untuk tugas pada pagi hari ini adalah coba kalian sebutkan bagaimana cara pemerintah untuk melindungi produsen yang ada di dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Jadi di sini bagaimana caranya biar produsen itu bisa membuat produk yang baik, ya, sampai dengan dia bisa bersaing dengan produk dari luar negeri. Sebutkan minimal 5 dan kalian tuliskan di dalam buku tulis kalian. Jangan lupa kalian untuk selalu membuat ringkasan atau catatan di buku tulis kalian dengan memuat nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan submateri yang kita pelajari pada pagi hari ini.